Hai teman-teman, video kali ini saya akan membahas lagi tentang power up, tapi kali ini power up-nya itu lebih ke bagaimana wujudnya dan juga bahan-bahannya beli di mana, dan akan saya tampilkan bagaimana rangkaiannya ya. Jadi power up ini bukan saya beli jadi dari bengkel tertentu atau merek tertentu, jadi ini saya beli dari toko elektronik yang saya rakit sendiri sesuai dengan kemauan saya. Nah, ini untuk penampakannya ya, yang untuk step up atau power up. Jadi ini sebenarnya murah banget sebenarnya bahannya, dan juga ini saya pakai kipas ini karena apa ya, biar lebih mantap aja, lebih adem ya, karena kalau di step up kan tentunya perangkatnya akan jadi lebih panas. Makanya ini ada heatsink ya, yang hitam ini garis-garis. Nah, terus untuk mengatur gede listriknya itu dari kotak biru ini kan ada bautnya ya. Jadi kalau untuk ngatur gede kecilnya voltase dari sini, nah, terus ya ini positifnya ngambil langsung dari aki, terus ini terus dipakai relay itu relaynya ini ada di sini. Nanti akan saya buatkan skemanya biar lebih jelas ya. Jadi ada pakai relaynya itu dipandu pakai engine on off-nya ya. Dari engine on off-nya di sini kabel hitam putih, terus hitam putihnya nyambung ke relay, dari relaynya itu menghubungkan positif dari aki langsung ke step up-nya ini. Nah, dari step up-nya ini listriknya dikendalikan, dinaikkan langsung menuju ke CDI. Gitu. Nah, ini penampakannya seperti ini, nanti akan saya tunjukkan skemanya gitu ya, biar lebih mudah. Oke, sekarang untuk bahan yang dibutuhkan. Yang paling penting ini di sini adalah modulnya yang step up DC to DC 150 watt. Ini saya beli di Jogja Robotika ya. Harganya mungkin tidak perlu saya sampaikan secara spesifik, takutnya nanti harganya naik ya di kemudian hari. Mungkin perlu di searching aja di Google di bagian shoppingnya. Harganya mungkin sekarang kisaran 25 sampai 30 ribuan ya. Terus yang juga yang paling penting adalah ada voltmeter. Voltmeter ini murah ya, kalau di online mungkin ya kisaran 10 sampai 15 ribu. Terus juga ada relaynya sepaket sama soketnya itu yang penting ya. Terus kabelnya ada 4 warna merah, oranye, kuning, dan hitam. Tuh kalau saya warnanya bebas, teman-teman mau pilih, yang penting beda, jadi biar nggak ketukar. Terus sekun juga penting ya, sekun gepeng male to female itu 2 pasang. Terus sekun bulat yang ground, yang biasanya dipasang di ground itu 3. Voltmeter dibutuhkan 1 aja ya. Nah, terus untuk skemanya, nah jadi mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, kabel hitam putih yang menuju ke CDI itu adalah positifnya 12 volt. Itu yang dari kabel body. Kalau itu diikutin urutannya itu nyambung ke engine on off. Nah, itu dipotong. Nah, itu kalau saya pilih pakai kabel warna kuning, itu disambung ke relay. Jadi dari kabel kabel bodinya itu sekun male, nah terus dari relaynya itu sekun female. Nah, terus disambung ke angka 85 atau 86. Ini sebenarnya 85 sama 86 ini bisa dibolak-balik positif dan negatifnya. Nah, terus bagian yang negatifnya itu dipasang sekun, dipasang ke sasis, ke massa bebas, sasis motor ya, atau rangka motor. Nah, terus untuk 30 sama 87, 30 itu kabel saya pasang kabel merah, sama 87 juga kabel merah. Jadi kabel 30 itu dipasang sekun bulat langsung ke positif akinya. Nah, terus kalau yang 87 itu terhubung ke jalur input ya, input positifnya ke modul step up-nya. Nah,
Untuk negatifnya, input maupun output itu saya jadikan satu, dan juga saya jadikan satu dengan voltmeternya. Nah, terus outputnya itu dari dari modul step up-nya saya kasih warna kabel warna oranye, itu terhubung langsung ke CDI yang hitam putih. Nah, ini dibalik ya, yang oranye itu yang male, terus yang hitam putih itu yang female. Jadi sewaktu-waktu misalkan pengen pasang lagi standarnya, itu bisa langsung dari kabel body ke CDI. Nah, terus voltmeternya itu kabel merah langsung dari voltmeter bawaannya itu sudah ada kabel warna merah sama putih biasanya, tapi ada juga yang cuma dua kabel merah sama hitam aja. Itu langsung dihubungkan ke kabel hitam putih di tengah-tengah, dibebas lah. Pokoknya yang terhubung ke CDI. Jadi biar tahu, oh voltasenya sekian. Jadi kalau di adjustment itu bisa ketahuan. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman berhasil masang power up-nya, nanti akan bisa diatur voltasenya seperti di video ini. Jadi bisa menentukan di voltase berapa. Tapi saya menyarankan kalau untuk CDI standar itu cukup 14,7 volt. Ya, mungkin informasi tentang perakitan power up atau step up jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingin mengaplikasikannya di motor lain itu bisa. Yang penting teman-teman tahu jalur positif dari akinya itu kemana, ke pengapiannya. Bisa dipraktikkan dari skemanya seperti itu. Terus informasi tambahan bahwa CDI standar pada umumnya motor seperti di Ninja 2 tak itu ada batas toleransinya, katanya 15 volt itu udah maksimal. Kalau lewat dari 15 volt itu akan berisiko merusak CDI, katanya seperti itu. Jadi katanya 14,7 volt itu sudah cukup pas ya, sudah maksimal. Karena kalau pakai power up itu kan tentunya dari RPM bawah sampai atas itu voltasenya akan konstan ya, 14,7 volt. Berbeda kalau tanpa power up itu kan voltasenya naik turun sesuai dengan pengisian kelistrikan dari spool magnetnya. Ya seperti itu. Ya, semoga informasi ini bisa jadi manfaat buat teman-teman. Semoga waktu teman-teman juga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.